Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Reva Alfazira dengan NIM 0309211013. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, di mana tujuan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Humaidah Hasibuan, MAG. Langsung saja pada materi hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam akan dibahas mengenai 4 poin. Yang pertama tentang definisi peserta didik, yang kedua tentang pemikiran filosof pendidikan Islam mengenai peserta didik, yang ketiga ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang peserta didik, dan yang keempat yaitu implikasi pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal. Poin yang pertama mengenai definisi peserta didik. Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam dapat dipahami bahwa peserta didik dalam pendidikan Islam itu adalah individu atau manusia yang tanpa memandang umur sedang mengikuti proses pendidikan agar seluruh potensi yang dimilikinya dapat dipergunakan dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat peserta didik itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, peserta didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik adalah semua anak yang dibawa bimbingan pendidik di dalam pendidikan formal maupun non-formal seperti sekolah, TPA, pondok pesantren, tempat pelatihan, sekolah keterampilan, di mana semua orang-orang yang menimba ilmu di situ, mereka itu dianggap sebagai peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik itu secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Selanjutnya poin yang kedua tentang pemikiran filosof pendidikan Islam mengenai hakikat peserta didik. Nah, di sini saya itu mengambil pemikiran dari Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun ini beranggapan bahwa peserta didik ini sebagai seorang yang belajar atau muta'alim, atau seorang anak yang perlu bimbingan atau disebut dengan wildan. Dalam posisi sebagai orang yang belajar, peserta didik ini dituntut untuk mengembangkan segala potensi yang Allah anugerahkan kepadanya, dan Ibnu Khaldun itu memandang peserta didik itu sebagai subjek, bukan objek. Jadi setiap peserta didik itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Tahap awal peserta didik adalah wildan, di mana peserta didik ini memerlukan guru atau pembimbing, dan konsep ini berlaku pada jenjang pendidikan dasar. Nah, selanjutnya itu Ibnu Khaldun memandang bahwa peserta didik itu yaitu muta'alim, di mana peserta didik ini dituntut untuk mandiri dalam mengembangkan potensinya. Nah, konsep ini itu berlaku pada jenjang pendidikan tinggi. Lalu poin yang ketiga yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hakikat peserta didik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Adapun makna dari surah An-Nahl ayat 78 tersebut yaitu sebagai upaya sadar dan terencana agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara aktif melalui pendengaran, penglihatan, dan hatinya agar memperoleh ilmu pengetahuan agar mereka itu dapat menjadi manusia yang pandai akan bersyukur. Selanjutnya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa peserta didik ini menempati posisi terbaik, di mana bunyi hadis tersebut yaitu dari Abi Umamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim atau pendidik dan muta'alim peserta didik, berserikat dalam pahala dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat At-Tabarani. Poin yang keempat yang terakhir yaitu tentang implikasi pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal.
Lembaga formal adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, contohnya itu seperti madrasah, pondok pesantren, dan universitas, di mana lembaga tersebut adalah tempat atau wadah bagi peserta didik untuk menimba ilmu. Di madrasah ini, para peserta didik dan akan mendapatkan bimbingan, penguatan karakter dari seorang pendidik atau biasa disebut sebagai guru, agar mereka itu menjadi peserta didik yang berakhlak mulia serta dapat berkembang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, lembaga informal. Lembaga informal merupakan jalur pendidikan yang didapatkan melalui keluarga dan lingkungan masyarakat, di mana keluarga adalah pendidikan pertama bagi peserta didik. Orang tua dianggap sebagai pendidik dan anak-anak dianggap sebagai peserta didik. Pendidikan akan didapatkan terus-menerus tanpa mengenal waktu dan tempat. Pendidikan yang didapatkan berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungannya. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.